Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah masih ngeten Pak Bu. Ngantuk gak sih ya? Saya ngantuk tiga kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الآية صدق الله العظيم. Yang saya hormati para jamaah, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku sekalian yang berbahagia, alhamdulillah. Tiada kata yang patut kami haturkan pada pagi hari ini kecuali rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Sehingga sampai pada pagi hari ini kita bisa memenuhi panggilan ilahi Rabbi, yakni dalam rangka menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah di masjid yang penuh dengan barakah ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Mudah-mudahan serangkaian ibadah kita senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amalan yang shalih-shalihah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang barakah. Amalan-amalan kita senantiasa diterima oleh Allah sebagai amalan yang shalih-shalihah, sebagai bekal kita tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tatanan, memberikan tuntunan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai hamba, dijadikan oleh Allah sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak sekali di akhir zaman ini beberapa golongan-golongan yang muncul di negara kita. Itu sudah disinyalir oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqatan." Jadi umatku besok akan pecah menjadi 73 golongan. Fawahidatun fil jannah, satu yang akan masuk surga. Sintani wasab'una firqatan finnar, sing 72 golongan akan Allah masukkan ke dalam neraka. Para sahabat bertanya, "Man huwa ya Rasulullah?" Siapa satu golongan itu ya Rasul? Apa jawab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ahlu sunnah wal jamaah, yang akan Allah masukkan di dalam surganya Allah besok, yakni golongan ahlu sunnah wal jamaah. Nah, ahlu sunnah wal jamaah 73 golongan itu semuanya mengaku menjadi ahlu sunnah wal jamaah. Semuanya mengaku mengikuti perintah, mengaku mengikuti sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa terkecuali. Akan tetapi salah satu di antara yang tampak dari satu golongan itu adalah apabila mereka benar-benar
di dalam kehidupannya menjalankan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasul dan dicontohkan oleh baginda Rasul, terutama dalam segi akhlak maupun perilaku. Dia tidak saling menyalahkan antara yang satu dengan yang lain, saling hormat menghormati, ya, itulah yang paling tampak nanti. Kata Imam Ghazali, Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah kun ma'allah. Jadikan diri ini bersama dengan Allah. Kalau diri kita masih belum bisa menjadikan diri kita ini bersama dengan Allah di dalam hati kita, di dalam diri kita, maka kun man ma'allah. Jadikan diri kita berkumpul dengan para kekasih-kekasihnya Allah. Nyidek nak gane ulama, nyidek nang para masyayikh, nyidek nang para habaib. Yang dekat dengan Allah itulah tatkala diri kita masih belum bisa menjadikan diri kita bersama dengan Allah 24 jam, maka kumpulono wong kang soleh, itu maksudnya begitu. Berkumpul dengan orang-orang yang abid, orang yang ahli ibadah. Setidaknya di situ. Itu salah satu ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan berarti kok kumpul terus mangan-mangan tok buyar ngoten. Enggak. Jadi dimanapun kita berada, kumpulin nang tangkringan, sing dibahas apa? Kajian-kajian tentang Islam. Mbok iku ngopi, mbok karo minum-minum yang lain atau sambil makan-makan. Yang terpenting adalah ada inti kajian di dalam ajaran Islam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diakui menjadi umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat dari beliau ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pada pagi hari ini ada satu tema yang sangat menarik yang disampaikan ke saya, yakni tema yang akan diangkat pada pagi hari ini berkenaan dengan dari mana dan untuk apa. Di dalam Sunan Tirmidzi hadis yang ke-2417, di situ dijelaskan qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazuru qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an umurihi fima afnahu. Kelak tatkala kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala, kedua telapak kaki kita ini tidak akan bisa bergeser sedikit pun. La tazulu qadama, itu kedua telapak kaki kita. Ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, kedua telapak kaki kita tidak bisa bergeser sedikit pun. Hatta yus'alu an umrihi fima afnahu. Salah satunya adalah kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau habiskan untuk apa umur kamu selama hidup di dunia? Yang kedua adalah wa'an ilmihi fima fa'ala. Pertanyaan kedua yang dilontarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita adalah tentang ilmu yang Allah berikan kepada diri kita semuanya. Wa'an ilmihi fima fa'ala. Engkau pergunakan untuk apa ilmu yang Allah berikan? Pertanyaan yang ketiga adalah wa an malihi min ainak tasabahu, yakni dari mana harta benda yang engkau terima. Kemudian wafima anfaqahu, harta benda yang engkau berikan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau infakkan kemana? Dan yang terakhir adalah kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala
wa an jismihi fima ablahu, berkenaan dengan jasad kita atau badan kita dalam perkara apa kita gunakan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini akan saya sampaikan salah satunya, yakni wa an malihi min aina tasabah. Jadi harta benda kita dari mana kita peroleh. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya di dalam bulan Rabiul Awal ini ada satu momen yang sangat bersejarah sekali yang kita ketahui bersama berkenaan tentang kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan meniru kepada hayawan. Kenapa? Karena hayawan ini hanya diberi insting oleh Allah tanpa dibekali hati. Kalau disuruh makan rumput, ya makan rumput toh. Wong itu kesukaannya, insting dari binatang, suka rumput ya rumput yang dimakan. Kalau suka daging ya daging tok yang dimakan. Nek senengane tumbuh-tumbuhan, biji-bijian ya biji-bijian itu yang dimakan. Makanya ada istilah herbivora, omnivora, karnivora kan gitu nggih. Itu binatang, kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk meniru binatang. Begitu pula kita tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencontoh atau meniru para malaikatnya Allah. Karena para malaikatnya Allah tidak dibekali nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan diri kita dibekali nafsu oleh Allah. Malaikat kalau disuruh bersujud ya bersujud tok gitu, sampai ada perintah lagi dari Allah. Makanya wa yaf'alu nama tu'marun, para malaikatnya Allah tidak akan pernah membangkang atas perintah Allah. Kita akan merasa kesulitan tatkala disuruh mencontoh binatang. Kita akan merasa kesulitan ketika disuruh mencontoh para malaikatnya Allah. Malaikat karena tidak dipenuhi dengan hawa nafsu, makanya malaikat tidak pun diberi pasangan sama Allah. Lain halnya diri kita, Pak nggih. Nek awak dhewe dikongkon nyontoh malaikat, mampu diri kita. Awak dhewe dikai organ yang komplit ya. Wis dikai pasang-pasangan dhewe-dhewe. Lah nek gak kanggo apa-apa lak nganggur Pak nggih sampai mati. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mencontoh yang sesama manusia. Yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari hayawan itu, maksud saya seperti itu. Makanya kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta benda ini adalah titipan dari Allah. Maksud saya adalah saya ambil ibrah meskipun kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk meniru layaknya binatang, akan tetapi kita bisa mengambil pelajaran dari satu sisi binatang itu. Ada manusia itu yang mencari harta benda kadzubab, seperti layaknya lalat. Jadi lalat itu, mohon maaf para hadirin yang dirahmati Allah, lalat niku mencelok nak gone sego mambu ya dipangan, mencelok nak gone sego sing gak mambu ya dipangan. Mencelok nak hinggap nak ke tempat sampah juga dimakan, hinggap ke tempat-tempat yang bagus, yang baik, yang thayyibah juga dia makan. Makanya manusia itu, mohon maaf saya tidak niat menyinggung, ada yang tatkala mencari harta benda itu seperti lalat. Halal ya dipangan, sing gak jelas ya dipangan. Itu hanya kita mengambil ibrah atau pelajaran saja, bagaimana cara manusia mencari harta benda. Sehingga apa? Sehingga apa yang ia masukkan ke dalam perutnya yang mboten jelas.
menjadi sesuatu yang mutasyabih, menjadi sesuatu yang subhat, gak jelas haramnya ya gak jelas halale. Sing penting nyekel duit. Ada manusia itu yang tatkala mencari harta benda itu kan nakhla koyok dene tawon. Di tawon iki kalau mencari makanan ke tempat-tempat saripati bunga sing paling bagus digoleki. Pindah ke bunga yang satu, ke bunga yang lain, cari bunga yang paling bagus, yang ada saripati, yang bisa dijadikan madu. Jadi bisa dimanfaatkan semuanya, mencari harta bendanya halal, kemudian dirinya sendiri meskipun menyakiti orang lain saat ini pun bisa dijadikan sebagai sarana untuk napa niku? Pengobatan kan gitu ya. Nek biyen dientuk tawon langsung diceplok-ceplok sampai mati ngoten. Mara saiki ada pengobatan melalui media entup tawon. Nate Pak ya. Jadi tawon dicekel dintupno ngono ya menyengat kaget ngono. Madunya pun bisa dijadikan syifa atau obat untuk kita semuanya sebagaimana layaknya diri kita. Dicontohkan oleh baginda Rasul melalui kitab Tibbun Nabawi kan itu sebagai sarana untuk obat. Ini kita diberi contoh atau diberi gambaran melalui sarana hayawan, bukan berarti kita mencontoh binatang. Para hadirin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan inilah nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an malihi min aina tasabahu. Harta benda kalian semuanya dari mana engkau dapat? Mulai dari mata, mulai dari mulut, mulai dari tangan, ujung rambut sampai ujung kaki akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tatkala tangan mengambil sesuatu yang bukan hak kita, tangan mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Tatkala tangan ini ditanya oleh Allah dan tidak mengakui perbuatan apa yang ia lakukan selama hidup di dunia, maka mata akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah, meskipun tangan tidak mau ngomong, tapi saya akan menjadi saksi. Tatkala anggota bagian mata tidak mau menjadi saksi, maka lisan ini, makanan yang ia masukkan ke dalam mulut melalui lisan, maka lisan inilah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jikalau mata tidak mau menjadi saksi, jikalau tangan tidak bisa menjadi saksi, maka aku lisan ini yang akan menjadi saksi. Jika keseluruhan anggota badan tidak mau menjadi saksi, maka yang paling akhir adalah qadamahu, kaki kita yang akan menjadi saksi di hadapan Allah. Takkan mungkin bisa bergerak terkecuali kalau dia sudah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kita bisa mengambil pelajaran dari hayawan untuk mencari harta benda. Kemudian yang kedua adalah mari amanah Allah yang diberikan kepada diri kita. Titipan Allah, harta benda yang diberikan kepada diri kita ini, kita jadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu yang paling penting. Begitu banyak harta benda yang Allah titipkan kepada diri kita, Pak, sampai awak dewe kadang gak iso ngitung. Koyok-koyok gak kerja. Ono ayo. Kadang tanggane yo bingung. Awakmu tak tonton isu yo gak tau metu. Tangi-tangi jam 10 awan. Ngono cek enake oleh golek dhuwit. Enggak enak yo apa, Pak? Wong saiki sistem online kabeh ya. Makane sampai berangkat nak nggone masjid itu bingung, gopo, komat belayu-belayu sampai gak di silent HP ini.
Kait takbir Allahu Akbar, ting sapi. Oh. Allahu Akbar, ting sapi. Oh, coba sapi ae. Pancen rame orderane lewat kono ya. Koyoke gak nang-nang dina ngumat tok, tapi awak dhewe ini kan bisa online. Ini sesuatu yang gaib, Pak. Kerja ngoten niku. Jadi tidak tampak oleh kasat mata, akan tetapi luar biasa sekali hasilnya. Saya punya teman dulu di sekolahan saya yang lama, beliau ada di Labcom. Jam-jam tertentu saja hanya mengajari anak-anak komputer. Jadi jam kosong itu ia gunakan untuk bekerja, Pak. Nang sekolah itu iso nyambi kerja. Makanya waktu itu teman-teman masih belum punya rumah, dia sudah punya rumah yang besar. Teman-teman belum punya mobil, dia sudah punya mobil. Ternyata satu rahasia di situ adalah saya tidak paham pekerjaannya, saya tidak paham dunia IT, akan tetapi waktu itu teman-teman menjuluki dia Ustadz Follower. Tak dodolan apa sih dodol follower, ngoten gak paham aku yo IT nih. Pokoknya sampai saiki kula celuk nek ketemu Ustadz, kula celuk Ustadz Follower. Ustadz Follower, ya apa kabar? Waalaikumsalam. Jadi orang itu kalau sudah masuk ke dalam dunianya itu, beberapa hanya 1-2 orang, tidak banyak Pak dapat persen dari situ. Tidak sampai 25 rupiah. Tapi ribuan orang yang masuk ke dalam situ, jutaan orang yang masuk. Kalau 25 rupiah dikalikan 1 juta sudah berapa? Itu dalam hitungan tidak sampai jam. Makanya total follower dari konco-konco diceluk Ustadz Follower. Jadi di sekolah juga bisa dipakai untuk sarana untuk bekerja pada saat itu. Nah, mudah-mudahan harta benda kita ini bisa kita jadikan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan tidak ada kecintaan sama sekali di dalam dunia itu, ngoten lho. Itulah ajarannya para ulama, itulah ajarannya para kekasih-kekasih Allah. Kata Rasulullah, golek donya sing akeh awakmu, dadi wong Islam. Nek iso sing sugih, ojo sampai gak duwe. Sampai Rasulullah dawuh kadal fakru ayyakuna kufrun, jika engkau tidak mempunyai harta benda apapun, sampai engkau mendekati fakir atau miskin, maka itu akan mendekatkan dirimu menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kamu tidak mampu. Kata Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu an, al-fakiru sabiru afdalu min huni syakir. Orang yang fakir yang bersabar itu lebih utama dibandingkan dengan orang yang kaya raya yang ahli bersyukur kepada Allah. Al-fakiru syakiru sabiru afdalu minhuma. Orang yang ahli bersyukur dan bersabar itu jauh lebih baik di antara keduanya, yakni orang yang fakir bersabar dan orang yang kaya ahli bersyukur. Tapi apakah diri kita mampu tatkala posisi kita di dalam posisi zero? Di dalam posisi diri kita saat ini punya uang, besok gak punya. Makanya kita tidak akan mampu di dalam hal seperti itu. Jaluk awak dhewe, ya Allah, jadikan diri ini hamba yang kaya di dalam takwamu, kan ngeten mintanya. Pernah Pak panjenengan semuanya doanya seperti baginda Rasul, ahyini miskinan ya Allah, ahyini miskinan, jadikan hidup kami ini hidup yang miskin. Nate Pak donga ngoten Pak. Gak mampu koyo ya awak dhewe. Wong tanggal tuwek ae wis kadang awak dhewe, ya Allah, tanggal wis tuwek. Duit sing mesem-mesem gambare kuwi wis gono kabeh. Buka dompet gambare Soekarno Hatta kan mensem Pak. Guyu niku. Gambare sing 50.000 ya guyu nggih. Siji tok sing gak iso guyu, Pak. Barang dibuka dompetnya ambek bojone, gambare patimu ora nyekel pedang ngene. Senggol, pacok bro ngene.
Gambare Pati Murad tok sing gak iso guyu, mbek nyekel peteng-peteng. Ide-ide ambek aku kon kari 1000 iki dhuwitku. Senggol ya bacok. Kita tidak akan mampu seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW, seorang miliarder harta bendanya tanpa bisa dihitung, akan tetapi itu dipergunakan untuk kemakmuran umatnya. Harta ghanimah, harta rampasan perang ini sudah ada kalkulasi persentasinya. Baginda Rasul mendapatkan sekian, masuk ke Baitul Mal sekian, masuk kepada orang-orang yang ikut berperang sekian, semuanya sudah dibagi harta ghanimah itu. Tapi persentase yang diberikan kepada baginda Rasul dari harta rampasan perang itu semuanya dimasukkan ke Baitul Mal untuk kemakmuran umatnya. Kalau diri saya pribadi, tatkala diberi presentasi yang besar, tak kayak dewe kok, cek enak ya podo-podo melu perang. Awak juga bertaruh nyawa kan itu. Ketika beristrikan Sayyidah Khadijah dengan harta kekayaan yang begitu melimpah, tanahnya tidak dibatasi pada saat itu, harta bendanya sangat banyak. Akan tetapi apa yang disampaikan oleh Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah? Wahai baginda Rasul, pergunakan harta benda yang saya miliki ini untuk kepentingan umat. Ngoten, Pak. Para jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada kecintaan di dalam diri kita berkenaan dengan harta benda. Dikongkon sing akeh duwe dunya kata Rasul. Biar tidak menjadi kufur atas nikmat yang Allah berikan. Tapi tidak ada kecintaan sama sekali untuk harta benda yang kita berikan. Saya bisa bilang seperti ini, sebenarnya saya juga masih belajar. Saya diajari oleh mertua saya, ibu mertua saya itu barangkali saya bercerita sedikit luar biasa sekali kalau menurut saya. Kalau beberapa teman-teman cerita tentang mertuanya itu sampai dia tidak kuat untuk ikut gabung di rumahnya menjadi satu bersama dengan mertuanya. Tapi saya itu males keluar Pak dari rumahnya mertua. Kerasan kula niki ambek mertua. Pagi gitu nggih, saat durunge saya berangkat itu diceluk bojo kula. Namanya Fulaita Pinafin, bojomu nang di teng kamar, Bu. Celukun kokon sarapan bareng. Awalnya ya isin jenenge mantu mangan bareng mertua. Ya saya mangane sak piring dadi setengah piring. Mangan kok titik le ngene. Nggih Bu tasik injing. Barang nang sekolahan balas dendam mangan maneh. Oh kembul mertua. Orang lain yang menjadi bagian dari orang tua kita. Tapi bendino diceluk, akhirnya gak isin koyo ibu dhewe. Bengi yo ngono, "Le, wis teko nggih Bu ngene." Nyantai, "Nggih." Nang kamar. Apa ibu loro kabeh mek-meken ya awale isin ngemek ibu mertua. Mau tidak mau ya harus kita turuti. Pada saat itu kebersamaan dengan sakit diabetes sama komplikasi lah itu. Nek gak turu, nek gak dipijeti gak bisa turu. Mungkin nek kula pijeti baru bisa turu. Ngoten niku nek ngetokno dhuwit, Pak. Sakjane kok ngetokno apa? Nyeluk tukang pijet ngoten niku nggih. Bayari 1.000 150 misalnya. Ngoten niku celuk lah, napa Bu? Dompet ibu mau nang ndi? Duka, golek ana sak ketemune. Nggih, mau kongkon golek sak ketemune iki mesti dikeki. Boleh gak ketemu tak goleki, mokoke sampai ketemu. Ngoten oleh njupuk ngawur, Pak. Sat nyo awakmu. Menimane ya ngono mijeti diceluk. Dompet ibu nang ndi le? Sadurunge diceluk pun kula siapaken dompet teng sampinge. Niku Bu teng samping jenengane. Jelas iki dikeki maneh. Iki mantu nemen iki kurang ajare. Suatu ketika tatkala diajak sama abang, mohon maaf pada saat itu diajak ziarah wali, sanggune 3 juta nang dompet. Saya tahu itu. Ke toilet ditaruh di atas, keluar sebentar menuju ke bis, ternyata apa? Lali. Dompetku mau lali kali nang nggone jeding.
Diparani niku lho, pun mboten wonten. Bu, dompete mboten wonten. Alhamdulillah sing jupuk luwih butuh timbangane aku. Ngoten. Enak ngono jawabe. Nek gak ngono aku lak gak dikek pangeran maneh le jarene ngene. Kalau tidak seperti itu, tidak akan diganti oleh Allah dengan yang jauh lebih banyak. Enteng ngoten nek ngomong. Padahal kula dhewe lho nek kelangan 10.000 tak golek sampai ketemu maneh kena gak tuku bensin sak liter. Iku ilang 3 juta enak oleh jawab. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tentunya kita meyakini bahwasanya segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, yang Allah titipkan kepada diri kita semuanya adalah hanya sekedar titipan Allah. Dan titipan itu pasti akan diambil oleh Allah suatu saat. Di dalam Al-Quran dijelaskan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit harta benda yang Allah berikan kepada diri kita. Wal ju'i, dan rasa lapar yang kita rasakan oleh perut kita. Wa naqsi minal amwal, harta benda yang dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai harta benda yang diberikan oleh Allah ini menjadi istidraj untuk diri kita. Ya, naudzubillah. Mudah-mudahan harta benda yang Allah berikan kepada diri kita ini menjadi rahmat untuk diri kita. Nah, khawatirnya adalah menjadi istidraj ini yang sangat membahayakan bagi diri kita. Orang itu kalau harta benda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dilulu akan tetapi semakin jauh dengan Allah, ini adalah salah satu tanda istidrajnya Allah Subhanahu wa taala. Nek wong Islam gak ahli ibadah, salat yo gak paham, tapi dalam urusan harta luar biasa Allah berikan. Nah, inilah yang dinamakan dengan istidrajnya Allah. Diri kita ini dilulu oleh Allah, dikei terus. Sak karepmu wis, gunakno kanggo apa? Sak puas-puasmu. Kamu pakai untuk ibadah silakan, kamu pakai untuk foya-foya silakan. Nanti yang singkat terus ngeten iki Pak, rata-rata umure dawa-dawa Pak. Karena Allah berikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, gak kena saiki, lusa, gak kena lusa, kapan-kapan. Sampai benar-benar Allah berikan pintu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilulu terus kalian Allah. Nek semakin banyak kan kadang manusia itu lalai dengan Allah. Karena apa? Karena merasa harta benda yang ia miliki adalah dari hasil kerja kerasnya, dari hasil keringatnya yang ia keluarkan pada dirinya. Sehingga iku nek aku gak kerja, aku gak ngara iso koyok ngono. Tapi tatkala sedikit Allah uji dengan sakit, gue nang dokter kene entek ratusan juta gak waras, bawa ke luar negeri habis ratusan juta tidak sembuh. Lama-lama kan wa naqsim minal amwal, berkurang harta bendanya. Ya titik entek. Sing disebut sinten, Pak? Kondisi seperti itu yang disebut siapa? Baru ingat kepada Allah, ya Allah, mohon dimaafkan diri ini, barangkali lalai ya Allah. Mohon dimaafkan ya Allah. Ketika diberi sehat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, lama-kelamaan lupa lagi sama Allahnya. Itu manusia. Inilah harta benda yang masuk pada istidrajnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang didapat bukan karena Allah, akan tetapi merasa yang didapat ini adalah dari hasil kerja ringannya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan harta benda yang Allah berikan kepada diri kita ini benar-benar bersamaan dengan rahmatnya Allah. Sehingga harta yang kita dapat ini bagaikan lebah tadi yang saya sampaikan di awal. Cara goleke yo apik,
cara menafkahkannya juga baik, bisa dimanfaatkan oleh keluarganya, bisa dimanfaatkan untuk dirinya, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya. Itu harta benda yang bersamaan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan harta benda yang Allah berikan kepada diri kita ini benar-benar menjadi sarana untuk beribadah kepada Allah, benar-benar menjadi sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dimanfaatkan oleh semua manusia yang ada di sekitar kita. Amin, Allahumma amin. Sehingga tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, mata menjadi saksi, mulut menjadi saksi, tangan menjadi saksi, kaki menjadi saksi dengan persaksian yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mana harta benda yang kita dapat dan kita gunakan untuk apa harta kita yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, barangkali sedikit apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk saya pribadi, dan bisa ada guna dan manfaatnya untuk panjenengan semuanya. Dan mudah-mudahan langkah kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan harta benda yang Allah titipkan kepada kita mudah-mudahan menjadi keberkahan pada diri kita, menjadi kemanfaatan untuk diri kita, bisa menghantarkan diri kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Bibarakatillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل العسير بجاه البصير النذير رب يسر ولا تعسر رب تمم وسهل لنا بالخير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk diri saya pribadi dan umumnya kepada panjenengan, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, Allahumma amin. Saya mohon maaf dan mohon pula dimaafkan bila mana ada kata maupun tingkah yang kurang berkenan di hati panjenengan. Sekali lagi saya mohon maaf dan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.